Jian pun mencoba lari untuk mengejar para penyusup itu. Dia pun mengambil baju pertempurannya di dalam ruang penyimpanan. Terus kenapa dia begitu sangat membenciku? Jian Cheng, apa yang terjadi? Apa kau baik-baik saja? Kalian, mana Jian Cheng? Kasun, seseorang berusaha membunuh kakak Jian, cepat selamatkan dia. Baik, serahkan padaku, kalian pergilah ke tempat aman. Hahaha, mau kemana kau? Dar. Bidikanmu buruk sekali. Rasakan ini, sambil melempar beberapa batu peledak. Serahkan dia, tidak akan membantumu. Mati kau. Dar. Haha, tak kusangka kau banyak celah, padahal kau pikir kau orang yang menarik, kata wanita itu. Sudah terkubur di bawah, sungguh menggelikan. Pemimpin pengejar sendirian, tindakan bodoh. Namun dar, sesuatu muncul. Jian masuk ke dalam mode buasnya. Gadis kecil, kau sungguh membuatku marah. Mustahil, tubuhmu tidak terluka sama sekali. Tembak dia. Dar, Charles, tembak dia. Hahaha, tapi sungguh disayangkan, teman kecilmu cuma bisa menerima pemakaman. Mati, si Charles pun ditembak. Tidak, Charles, tidak. Bajingan, akan kubunuh kau. Kau tidak punya kesempatan. Saat dia akan meledakkan diri bersama Jian. Dar, bahunya ditembak oleh seseorang. Ternyata tangannya, bukan bahunya. YZ51. Ciao, aku tahu kau akan datang menyelamatkanku. Bodoh, kenapa kau selalu melakukan hal yang berbahaya? Sakit, Jian. Maaf, aku sudah membuatmu khawatir. Mungkin kau harus mendidik suamimu, lain kali tindakan macam apa ini. Serahkan saja semuanya pada kami. Yo, Chunan, tampaknya istrimu sudah menggunakan pistolmu. Hahaha. Baiklah. Namun saat itu Sun Jiao sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Dia. Lalu mereka pun tiba di pangkalan. Pasangkan adikku tangan buatan. Adik, jangan bengong, cepat. Kingger, kau panggil Ling Ling. Siap. Lalu si adik pun tiba-tiba bangun. Kubunuh kau. Xiaoru, aku kakakmu. Rupanya namanya adalah si Xiaoru. Kita panggil saja Xiaoru. Jangan gerak, ini kakakmu. Ini mungkin akan sakit, kau harus menahannya. Tidak, aku tidak punya kakak. Kalian jangan membodohiku. Jangan takut, Yoru, kakak ada di sini. Kakak akan menemanimu. Namun perlahan-lahan, kakak, aku tidak punya kakak. Kalian penipu. Yoru, hentikan, lukamu akan terbuka lagi jika begitu. Lalu bahunya pun dipukul oleh Jian. Membiarkannya diam sejenak mungkin akan memberi kita penjelasan. Kita tunggu saja penjelasan dari Lin Lin. Menurut Teta Lisa, dia memang adik Sun Jiao, kata si Lin Lin. Terus aku menemukan nanochip di dalam otaknya, fungsinya menghalangi ingatan masa kecil. Tapi sekarang itu sudah hancur. Untuk alasannya akan kuteliti lagi. Yoru, baiklah, kau kembali dulu ke villa. Aku akan menemuimu nanti, Lin Lin. Kau tidak butuh bantuanku, kata si Lin Lin. Karena yang terjadi selanjutnya mungkin tidak akan cocok untuk anak-anak. Jiao, tenang, kau pasti melupakannya. Tidak perlu hampir membunuh Yao dan hampir membunuhmu. Aku bisa puas hanya bertemu dengannya, kata Sun Jiao. Aku tidak mau membuatmu, serahkan ini padaku. Jianlin, masih belum selesai, bos. Aku sedang melakukan penelitian, jangan menggangguku. Jangan meneliti roketmu, kupercaya kau tidak akan mau melihat apa yang terjadi di sini, bos. Sekarang aku sedang meneliti misil. Sudah cukup, keluar sekarang. Baiklah. Pembunuhnya adalah adik dari tuan rumah. Apa yang lebih buruk dari ini? Lalu dia pun disiram oleh air. Apa yang kau lakukan? Kupikir kau harus memanggilku kakak ipar. Sun Yaoru, dasar binatang, kau memasukkan sesuatu untuk mengendalikan emosiku. Akan ku kasih kau tahu, namaku adalah Wendy dan aku bukan Yoru, dan kami akan membunuhmu. Hahaha, karena kau tidak jujur, aku tidak akan segan-segan, kata Jian. Dasar sampah. Lalu dia pun menginterogasi si Yoru. Yoru, maafkan aku, kakak tidak bisa melindungimu, kata si Sun. Selesai. Jiao, kau masih ada di depan, maaf. Kau mendengar semua ini. Tidak perlu minta maaf, pembunuh seperti dia mendapat perlakuan yang pantas didapatkan. Kau mengampuni nyawanya, membuatku sangat berterima kasih. Luka fisik bisa sembuh dengan berjalannya waktu, tapi aku, ya begitulah. Jiao, aku tidak bermaksud melukainya, tapi memakai gen sensitif mentalnya mungkin sedikit. Tidak perlu dikatakan, kau tidak perlu mengatakan apapun. Karena kau melepaskannya, maka serahkan saja dia padaku. Terus meskipun kau melakukan sesuatu padanya, aku tidak akan menyalahkannya padamu, kata si Sun. Mau kau dan dia, kalian tetap keluargaku yang penting. Kau kembalilah, aku akan tinggal di sini untuk menemaninya. Seharusnya Kak Jiao membentikku nanti.
Tindakanku sungguh sudah keterlaluan, kata Jian dalam hati. Lihat Jian, akhirnya kau kembali. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Kau memanggilku apa? Jian Chen, oke? Bagaimana aku tidak boleh memberikan julukan yang pelit padamu? Baiklah, sekarang aku sedang dalam bad mood. Ada apa? Cepat jelaskan padaku. Ini tentang alkimia dan tegang. Dia sudah tidur. Katakan apa yang terjadi dengan Yao Yao. Dia sudah tidur. Apa kau tidak mendengarku? Katakan apa yang kau temukan. Kalau begitu, ini buatmu. Kristal yang energinya sudah habis. Buat apa ini? Coba tentukan itu pada gelang travelmu. Bukankah energinya sudah habis? Ya, coba dulu saja. Lalu, cing, gelang travelnya pun bersinar. Perhitunganku benar. Ini adalah sisa energi. No, ini bukan energi. Ini adalah ada di tempat dimensi di mana dalam waktu tertentu akan jatuh ke 3 dimensi. Apa maksudnya? Gelangmu bisa menyaring partikel klien ini di 4 dimensi. Ya, jenius sekali. Tunggu, sebelumnya aku tidak memperhatikan ini, tapi gelangmu selalu pudar. Entahlah, beginilah tampilannya setelah kugunakan untuk melintas. Ya, siapa yang menelepon malam-malam begini? Lalu ada terdengar telepon. Rupanya itu adalah si badut. Bos, ada apa? Apa kau memberimu obat yang kuat yang lain? Ya, cepat katakan apa keperluanmu. Bos, ada rumor di Jalan 6. Sepertinya tongkat dewa terjatuh di kota. Semua yang ada di kota sangat memanas. 1,1 juta bagi orang yang menemukannya. Apa 1 juta tongkat dewa? Sangat berharga. Apa yang kalian bicarakan? Tongkat dewa ke pusat kota. Berhenti bercanda, sudah menjadi sampah luar angkasa, bukan tongkat dewa itu? Tapi superkomputer seseorang membuktikan kalau bagian tubuhnya terjatuh di pusat kota. Mustahil kalian tertipu. Ling, apa yang kau yakin? Tongkat dewa sudah hilang. Aku sangat yakin aku anggota yang membuat tongkat dewa tidak lebih dari mengerti dariku. Baiklah, lepaskan dulu masalah ini. Sewa beberapa tentara bayaran yang kuat untukku. Siap bos, tapi seharga tentara bayaran di Jalan 6 meningkat 2 kali lipat. Kau tidak perlu khawatir, marga Fishbone itu kaya. Baik bos, serahkan. Itu akan kulaksanakan perintahmu. Oh ya, Ling. Apa ting-ting yang muncul di dalam sinar mata merahmu itu sudah keluar lagi? Rupanya si alter ego namanya si Ting-ting dan yang lainnya namanya Ling. Itu terus mengarahkan sinar merahnya dan menghancurkan nanochip dalam otaknya di situ. Kurasa sekarang kepalanya sudah kacau. Sunjao sekarang sedang apa ya? Sementara itu si Sunjao dan si Yoru akhirnya. Kau mengenaliku, kakak. Kepalaku masih terasa sakit pecah. Aku sangat takut, kakak. Aku tidak mengenal diriku sendiri. Semua masa laluku adalah ingatan yang berharga. Yoru, Shinro, atau Wendy, itu semua terasa nyata bagiku. Kakak, aku sangat kebingungan. Kepalaku sakit tertusuk diri. Yoru, kau adalah Yoru. Yoruku bukan orang lain, kata si Sunjao. Lalu dia pun meninggalkan surat untuk Jianceng. Aku pergi sebentar dengan Yoru. Kondisinya sekarang tidak cukup baik. Kalau aku tinggal di markas, dia akan membuat kita ketakutan. Jangan khawatir, kami akan segera pulang. Sampai jumpa. Rupanya si Sun membawa si Yoru pergi. Kakak, apa kakak Sun akan segera kembali, kata Yao tanpa Sun. Kau bisa melakukan apapun. Aku tidak akan memanfaatkan kesempatan ini, kata Yao. Sunjao pasti kembali, rumahnya ada di sini. Sunjao, kau pasti kembali kan? Kali ini aku yang akan menunggumu, kata Jianceng. Aku akan melindungi rumah kita sambil membantai beberapa mutan. Kalian mau menyerang tempat ini? Orang yang berusaha mengendalikan semuanya dengan kekerasan, cuma ada satu takdir buat mereka. Itu adalah kematian. Dar. Mustahil bisa jadi tampan, bos. Perintah dari ketua Sun, jangan membiarkan garis depan itu sudah membuat pengecualian. Baiklah, aku takut. Tarik aku. Jian, luncurkan misilnya. Dar. Pembantaian masih berlanjut. Para mutan menyerang kota Fishbone dan begitulah ledakan terjadi di mana-mana. Ku dengar Zhao Chen meledakkan halaman Cao Jisong. Rumornya Zhao Chen berusaha mencari tongkat dewa di masa depan. Zhao Chen akan menjadi Jalan 6. Manusianya seperti ini. Apa mereka menggunakan bom nuklir? Rupanya ada seseorang. Akhirnya rubah Zhao Chen memakai penghancur tingkat 2. Sungguh kelompok yang tidak tahu diri, bertarung satu demi apapun yang mereka yang bodoh. Gimana langkah selanjutnya? Menjadi diktator sendirian sepertinya menarik. Indah sekali misi membunuh sepertiga manusia mutan. Bos, selanjutnya bagaimana? Sabar, aku angkat telepon dulu, kata Jian.
Kenapa selalu berdiri saat yang genting sih? Lalu, hei, ada apa ini? Tongkat dewanya, jangan mencarinya, itu palsu. Begitu ya. Aku sudah memastikannya itu palsu. 10 orang komite rupanya pengkhianat. Aku telah dijebak. Rupanya itu adalah pemimpin si kota 6 lah. 1 memperkuat pertahanan di tepian sungai, 2 mengejar mereka setelah kemenangan dan mau masuk ke area nomor 7, 3 menyelamatkan Kan Xiao Chenwu. Menurut bagaimana kau bisa berkomunikasi dengan pemberontak? Mengejar mereka adalah pilihan yang bagus, tapi kalau tidak ada pemahaman mereka membangun pertahanan di sungai. Begini bos, aku tidak memahami militer, tapi aku akan ngebom apapun yang kau perintahkan. Bagaimana? Itu saja cukup bukan? Ya, aku pilih ketiga, mengirim bantuan demi senjata Pak Tua Zhao. Semua itu tidak berguna begitu saja. Tidak buruk juga kau terlahir dari pemimpin baru di sana. Setelah peperangan ini, setidaknya Jala menghabiskan setengah amunisi milisi mereka. Jadi mereka, para perampok pasti akan mulai pergerakan mereka. Begitu ya. Sekarang adalah keadaan terlemah dari Jalan 6. Cuma ada 1 kesempatan untuk masuk. Astaga Chunan, ambisimu lebih besar daripada aku. Kau benar-benar harus diwaspadai, kata si Jian. Itu bukan ambisi, aku cuma percaya begitu saja padamu. Aku percaya kau akan buat orde baru yang menakjubkan di tanah mati ini. Aku, kata Yas. Hahaha, tindakanmu, aku akan mengikutimu bos. Aku juga percaya padamu. Aku akan mengikutimu. Kalau begitu, ayo kita berangkat untuk menyelamatkan pemimpin si kota 6, si Zhao Chen. Pembayaran perdagangan majelis Crimson sudah memasuki gedung. Kita tolong evakuasi ke tempat yang aman denganku. Evakuasi ya. Sudah dicegat shelter hotel di bawah tanah. Aku tidak pernah menggunakannya. Tidak ada yang bisa sembunyi terus. Kalau tua bangka Chow Mai menang dan aku sembunyi di sana 10 tahun terus keluar, hasilnya akan tetap sama, percuma saja. Bos, bagaimanapun hasilnya, aku akan tetap bertarung denganmu, Sulei. Baiklah kalau begitu. Namun meski begitu, kalau memang kemungkinannya, aku bergantung pada kerja kerasku dan hidup kehidupanku yang tentram. Ayo kita pergi. Lalu mereka pun ingin pergi dari sana. Bos, awas, dar. Terjadi baku tembak di antara mereka, namun si Sulei terkena tembakan di kakinya. Sulei, kau tidak apa-apa. Bos, larilah. Mau pergi, sudah berakhir. Lalu dar. Begini rasanya mati. Rasanya tidak berbeda seperti aku hidup. Aku bahkan masih bisa bernapas. Hei Pak Tua Zhao, kau masih hidup? Suara yang familiar. Cian ya? Pak Tua Zhao pura-pura mati, sungguh buruk. Bos Cian, aku mengerti kau tidak mungkin mengabaikan ikatan pertemanan kita. Aku berusaha keras untuk menghasilkan keuntungan untuk milik parlemen. Terima kasih Bos Cian. Untuk masalah keuntungan, kupikir aku bisa melakukannya demi diriku sendiri. Chunan, Bos Zhao, sisanya kuserahkan padamu. Baiklah, jangan sentuh aku. Dengan tangan kotormu aku bisa berjalan sendiri. Zhao Jian, sejak peperangan aku sudah memperlakukanmu dengan baik, tapi kau malah menyerangku. Rubah kecil, hidupmu sudah sangat berat. Terwaspadalah terhadap pemberian banyak sudah di situ. Ada niat buruk yang banyak loh. Semuanya punya mimpi untuk menjadi diktator. Aku dan kau sama saja. Cuma mimpi yang sudah tanda sekarang sepertinya harus menyerah. Terus kenapa kau selalu menyimpan bom itu? Pada awalanmu bagus, aku tidak bisa mengendalikan amarahku. Ayo kita menemui seseorang. Pertama-tama, aku punya berita baik. Deklarasi perang itu kejadian tahun lalu dan masalah kena internal rencana kemajuan tanah mereka hancur. Baguslah. Apa yang terjadi selanjutnya? Namun kupikir, bukankah harusnya menarik mundur pasukanmu? Aku tidak butuh pemikiranmu, aku bisa merasakannya demi menstabilkan situasi. Helikopterku akan terbang di langit, percayalah padaku. Aku di sini demi kebahagiaan kalian. Pasukan kami akan segera kembali. Kupikir perlahan degradasi ini situasi kembali normal. Itu benar, masalahnya adalah 20.000 subkrista untuk pembayaran bantuan dari pasukan Tuan Jian. Sungguh candaan, 20.000, kau pikir aku pengemis? Maaf, aku mengingat sesuatu dan ingatanku benar-benar konyol. Aku lupa memberitahu kalian, Jalan 6 sudah di bawah kekuasaanku sekarang. Jadi akan kugunakan caraku sendiri untuk menstabilitaskan hal di sini. Akhirnya masalah Jalan 6 teratasi, kata Jian. Sungguh kosong dan kesepian. Aku benar-benar merindukan Sun Jiao. Aku merindukanmu Sun Jiao. Apa yang sedang kau lakukan di sana? Sementara itu, si Sun Jiao rupanya pergi ke rumah lama mereka. Kakak, lihat ini foto keluarga kita. Hehehe.
Yoru, kupikir kita harus pulang ke rumah. Kakak, maksudmu adalah markas Fishbone? Waktu itu kau masih kecil, jadi kau mungkin tidak tahu villa di pusat markas itu adalah tempat kau lahir. Jadi rumah lama kita juga adalah rumah mereka sekarang. Jadi begitulah. Sementara itu, di kota Fishbone, pengirim pesan dari kota Ludwig mau ketemu. Apa yang harus kulakukan? Tuan Jiang, lama tidak bertemu. Aku adalah Tang Mia, pengirim pesan dari kota Ludwig. Tuan memperlakukan bawahanmu sungguh buruk. Tunggu, kau belum mendapat izin masuk, kata yang lain. Sudahlah, keluar dulu. Aku akan bicara dengannya, kata Jian. Entah bagaimana, untuk apa Nona Tang ke sini? Untuk persahabatan, kata si Tang Lian. Aku penasaran pada perjanjian yang dipandangi kota Ludwig dan parlamen denganmu berlaku, Tuan Jiang. Ayolah, tentu saja itu berlaku. Selain itu, intuisiku memberitahuku sebenarnya bos perusahaan produksi Fishbone, bukan? Maaf pengecekanku, Nona Tang, aku cuman agen. Baiklah, kalau begitu, ini daftar pembeliannya. Kami butuh kalengan daging, sayuran, bir, dan gula. Keseluruhannya kami menawarkan sub kristal dan chip baterai untuk komponen elektronik kecil. Kami percaya harganya akan membuatmu puas. Lalu Jian pun melihatnya. Aku sangat puas dengan harganya, tapi nama dari kontrak kasino ini adalah Xingyun 32. Kau bukan kota Luiding. Entah apa alasannya, kota Luiding cuman aircraft carrier dan kasino Xingyun adalah 32 aktivitasku. Oke, senang bekerja sama denganmu. Jujur saja, aku masih ingin berbincang denganmu. Aku masih ada hal yang satu yang kulakukan. Dazuang, kau jaga pintu. Apa yang mereka lakukan? Hei orang besar, kenapa mukamu merah begitu? Diam, kata si orang besar. Lalu seseorang pun akan masuk. Kau tidak boleh masuk, seseorang sedang rapat. Hah? Siapa lo? Sedang bisa bekerja sama denganmu, Tuan Jian. Lalu si Nona Tang pun keluar. Dia adalah Zhuang Yao. Ayo kita pergi. Dia memaksaku kacau. Ini bukan salahku. Bos, apa kau baik-baik saja? Kata si Cunan. Wanita barusan dari kota Luiding. Benar-benar orang besar itu juga, bos. Kau tidak menyetujui permintaannya, bukan? Namun Jian dengan muka bodohnya, aku sudah setuju. Dasar bodoh. Perjanjian artileri apa itu? Tampaknya dia tidak membahas hal itu ya. Perjanjian artileri berarti biaya perlindungan tembakan meriam elektromagnetik di aircraft carrier di kota Luiding berradius 500 km. Itu bahkan bisa meratakan kota Wanghai dalam hitungan menit. Jadi begitu. Bagus untuk karena tidak membahasnya. Apa bos sudah lupa misil buatan Jiang Lin? Kau menyuruhnya membakar kota Luiding bagian 4 tempat lamamu? Tentu saja tidak. Bos cukup mengincar kota Luiding, dan tanpa mereka kota Luiding cuma kapal karam. Kesampingkan itu dulu. Apa kau menjadi gubernur Jalan 6? Apa kau mau menjadi gubernur Jalan 6? Ayolah bos, apa kau pikir orang sepertiku bisa menjadi gubernur? Aku ini cuma driver helikopter. Helikopterku saja sudah tidak bisa dipakai. Tentu saja aku serius. Aku ingin kau jadi gubernur Jalan 6, Cunan. Baiklah bos, aku akan mematuhi perintahmu. Tapi dibandingkan di gubernur Jalan 6, aku lebih suka di kota Luiding. Cunan, terakhir kali kau sangat ambisius. Kau tidak mau mengakuinya. Bukankah kau yang menyatukannya? Kau bilang aku boleh memilih apapun yang kau mau atau apalah seperti itu. Untuk sekarang, dengar Cunan, aku belum memikirkannya sama sekali. Aku berharap temanku, keluargaku menjalani hidup bahagia yang tentram. Terus sekarang apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Banyak yang kupercayakan padamu, karena itu aku tidak berani bilang bahwa akan membuat semuanya bahagia. Tapi setidaknya aku harus membuat orang-orang dekatku menjalani hidup yang ringan. Untuk itu, yang lain juga harus berusaha dengan sebaik mungkin. Bos, aku mau tanya sesuatu. Apa identitasmu memang sekedar agen? Kata Jian sambil balik. Apa ada masalah? Menurut pandangan orang lain, identitasmu seperti bos perusahaan produksi makanan Fishbone. Kalau dibandingkan dengan tempat penyediaan Fishbone, lebih seperti markas militer. Tidak peduli aku membuat fakta markas militer ini ada. Meskipun aku mau melakukannya, tetap saja kemampuan mereka kurang. Baiklah, aku serahkan masalah Jalan 6 padamu. Aku akan pulang dan memeriksa keadaan. Lalu, sementara itu saat pulang dia diberi sesuatu oleh si Ling Ling. Apa ini? Kristalisasi? Jelaskan. Gampangnya, ini adalah chip komunikasi. Coba masukkan ke IP-mu dan kau bisa berkomunikasi melintasi dimensi waktu. Apa? Jadi aku bisa berkomunikasi dimensi waktu saat aku berada di zamanku. Aku bisa berkomunikasi denganmu. Ya, kurang lebih begitu. Itu sangat hebat, bukan? Pemandangan di tempatmu sungguh indah. Aku ingin melihatnya. Lalu tiba-tiba saja
Baiklah kalau begitu, aku akan pergi ke duniaku untuk sebentar. Dan Jian pun pergi melintas ke dunianya. Halo Jian, sudah kuputuskan aku akan bekerja keras agar kau bisa membawa makhluk hidup melintasi waktu. Baiklah kalau begitu, aku akan pelajarinya. Kau boleh menghabiskan semua puding di seluruh dunia. Kalau kau memang bisa, aku sungguh akan membawa jauh dan melihat duniaku. Aku akan membawa kalian semua kemari. Lalu di sana pun ada si Ai. Makasih Ai, aku merawat wanita di sana. Tunggu, ku minta dia menghukummu. Jian, siapa dia? Ini adalah Ai, dia adalah Ling Ling. Salam kenal. Halo, aku adalah Ai. Aku Ling Ling, senang berkenalan denganmu Nona Ling Ling. Kau sangat baik. Apa kita bisa berteman? Teman? Dia adalah orang pertama kali yang berkata seperti itu. Orang pertama kali yang mau berteman denganku, kata si Ling Ling dalam hati. Cuma bertahan komunikasi selama ini. Teman ya. Dan komunikasinya pun mati. Akhirnya aku punya teman, kata si Ling Ling. Apa dia wanitamu? Kata Syai. Aku dan Ling Ling, mana mungkin, aku tidak mungkin. Dia selalu membuliku, tapi aku merasa dia sangat menyukaimu. Ayolah, aku kurang membuli Ling Ling, kata si Jian. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak pulang. Apa kau merindukanku? Aku sangat merindukanmu. Kalau begitu, ayo kita mulai. Tunggu Jian.